Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meriska Hamni dengan NIM 0702202100. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah data mahasiswa menggunakan aplikasi Condular yang dimana pembuatan tugas tersebut untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada pemrograman mobile dasar. Pertama-tama, saya telah membuat tabel data mahasiswanya yang dimana kita bisa melihat dari all components-nya. Dalam untuk pembuatan data mahasiswanya, terlebih dahulu kita membuat vertical arrangement, kemudian disertai dengan label. Setelah itu dengan horizontal arrangement, dan kemudian kita masuk lagi ke label. Setelah itu untuk pembuatan name di label tersebut kita mengganti nama label tersebut dengan name, kemudian kita masuk kembali ke horizontal arrangement, dan kemudian kita masuk ke label yang ketiga. Setelah itu kita masuk ke dalam pembuatan nama yang dimana dengan label tersebut kita ganti dengan nama. Setelah itu kita buat label keempat untuk prodi. Kemudian kita masuk ke BTN input, edit, dan delete. Setelah itu kita masuk ke BTN refresh dan LP view serta BTN ke halaman nilai. Dan kita juga menggunakan AirCRUD notifier, yang dimana notifier ini berfungsi untuk memanggil data tersebut. Dan kita menggunakan ARNIM, ARNAMA, dan ARPRODI, yang dimana untuk melihat data nilainya nanti dan untuk menampilkan data prodi serta data namanya. Selanjutnya kita masuk pada blocks-nya. Blocks tersebut digunakan sebagai blocks ini digunakan sebagai untuk pemanggilan datanya, yang dimana kita membuat di dalamnya menggunakan kode blocks. Pertama-tama dimulai dengan installation global name untuk membuat name, kemudian installation global nama untuk pembuatan nama, dan installation global prodi. Setelah itu kita masuk ke BTN delete. BTN delete tersebut berfungsi untuk penghapusan data yang telah dibuat. Setelah itu kita masuk ARNIM. ARNIM digunakan nanti untuk pemanggilan hasil nilai kita berdasarkan NIM kita. Kemudian ARNAMA juga seperti itu dengan menggunakan nama, dan BTN refresh digunakan untuk mengulang atau merefresh kembali agar ketampilan terbaru. Kemudian ARPRODI yang dimana berfungsi untuk pembuatan data atau pembuatan nilainya yang disatukan dengan prodi atau jurusan pada nama tersebut. Kemudian kita masuk ke BTN input. BTN input ini berfungsi untuk memasukkan data barang ataupun kode barang, yang dimana dalam setiap ini kode blocks kita sering menemukan call notifier, yang dimana untuk pemanggilan data barang maupun kode barang. Notifier difungsikan untuk pemanggilan sesuatu. Berikut tampilan BTN edit. Setelah itu dan LP view yang dimana terdapat dengan name, nama prodi. Setelah itu masuk ke notifier 1, yang dimana untuk membuat data nilainya agar bisa ditampilkan di dalam hasilnya. Baiklah, setelah kita
menyelesaikan pembuatan tampilan dan pembuatan kode blocksnya. Untuk mengetahui sebuah program tersebut berjalan atau tidak, ataupun terdapat error dalam program tersebut, kita menggunakan uji coba tesnya dengan connect to companion, dan koneksi tersebut tersambung ke dalam Kodular yang telah di-download menggunakan HP Android. Setelah itu, kita akan mengoneksikannya dan kita men-scan kodenya menggunakan HP Android. Berikut hasil dari tampilannya. Yang pertama, kita memasukkan NIM mahasiswa. Setelah kita memasukkan NIM, kemudian kita memasukkan nama mahasiswa. Setelah itu kita memilih prodi. Kemudian kita melakukan input dan data pun berhasil ditambahkan. Untuk melakukan edit, kita mencet tombol editnya. Setelah itu kita memasukkan NIM mahasiswanya. Setelah kita memasukkan NIM mahasiswa kembali, kita memasukkan nama mahasiswa. Setelah itu kita memilih untuk disimpan dan edit pun berhasil. Kemudian untuk mendelete atau menghapus datanya, kita terlebih dahulu merefreshnya. Kemudian kita memasukkan kembali NIM mahasiswanya. Setelah itu kita memasukkan nama mahasiswanya kembali dan kita mengklik tombol delete-nya. Dan kita setujui, nanti akan dipilih option menu data akan dihapus, iya atau tidak, dan kita akan memilih ya untuk data yang dihapus. Dan data pun berhasil untuk dihapus. Setelah itu kita memasukkan NIM mahasiswanya kembali, kemudian nama mahasiswanya kembali. Setelah itu kita masuk untuk ke halaman penginputan nilainya dengan mengklik ke halaman penginputan nilai dan memasukkan NIM kembali untuk mengakumulasikan nilai akhirnya. Kita memasukkan nilai UTS-nya, kemudian nilai UAS-nya, dan kita mengklik execute dan nilai akhir akan segera muncul. Dan seperti inilah hasil nilai akhirnya dan akan terdapat. Jika 82,5 akan terdapat B, dan 85 ke atas akan menjadi nilai A. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.